Good morning, church. Let's praise and worship Jesus, amen. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. We praise you, God, Lord. Yay. Thank you, Jesus. Woo. Terima kasih Tuhan. Kau menyerukan namamu Yesus Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia Yesus yang tak tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau Yesus Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yeah. Come on, church, we sing together. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Come on, church. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama katakan serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yang percaya Yesus kita yang luar biasa boleh katakan amin. Woo. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang berkuasa dalam hidup kami Yesus. Thank you Jesus. Woo. Serukan namanya, Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita ke Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sungguh Engkau yang luar biasa Yesus. Biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sungguh Kau Luar biasa, perkasa mulia,
nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. Katakan sama-sama, I know you can. I know you can. One more time, I know you can. I know you can. Working on this for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. Kita akan serukan namanya Tuhan. Yesus, sama-sama katakan ikuti saya ya. Jesus, 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 Jesus. turning all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. Haleluya. Vamos serukan namamu lagi. Because we know that you're the God. You are who can do everything. Shiralabahana yaralabaralabarala. Diam di hadiratmu, Shiralabayaralabaralabaralabaralabaralabarala. Shiralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Shiralabayaralabaralabarala. Ya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kamu mau tetap diam di dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, Rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu, indahnya dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, kami diam di dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus, kami bersyukur menyala seperti kami Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Thank you for your grace, oh God. Thank you for your grace. Thank you for your Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hari ku rasakan
Thank you for your presence. Thank you for your presence, Lord. Jesus, Jesus, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Lord. Jesus, Lord. Jesus, Jesus. This is my heart, oh God. We want you more. We want you more, Jesus. We know that you are here. Thank you, Holy Spirit. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya.
Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan beberapa saat. Mari nikmati setiap penyembahan yang kita mau ucapkan pada Tuhan. Berikan ucapan syukur kita pada Tuhan.
lihat hatinya. Lihat hatinya pada kita. Allah kita senang disembah. Dan itu adalah identitas kita sebagai anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kirabashandaya takara lamashe. Korabashandaya takara lamashe dede. Kiara lalamoyara lamashandaya takara lamashe dede. Kirabashandaya takara lamashandaya lamashe. Koyara lamashandaya takara lamashe dede. Haleluya Tuhan. Kiara lalamoyara lamashandaya takara lamashe. Koyara lalamoyara lamashandaya takara lamashe dede. Kiara lalamoyara lamashandaya takara lamashe. Koyara lalamoyara lamashandaya takara lamashe. Kiara lalamoyara lamashe. Kiara lalamoyara lamashandaya takara lamashe. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau lakukan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami bisa tetap memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Happy Sunday. Gimana penyembahan tadi? Luar biasa. Kita bangga ya punya Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang selalu ada dalam hidupnya kita. Sebelum kita duduk, mari sama-sama kita mau memberikan appreciate, kita mau bertepuk tangan buat semua builders yang melayani hari ini. Dari yang terlihat di atas ini sampai yang tidak terlihat. Oke, silakan duduk semuanya. Iya. Hari ini sebelum saya membacakan pengumuman, ini sih saya masih gemeteran ya. Kayaknya ini selalu terjadi setiap naik di atas stage ini. Oke. Sekilas informasi mengenai apa yang akan dilakukan sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini di GKS Balikpapan. Kami mau mengajak semua teman-teman di sini, saudara-saudara di sini untuk bisa tertanam dalam home. Dan kami ada beberapa home, ada home single and family, kemudian ada home study dan home campus. Dan masing-masing sudah ada di belakang sini.
setiap schedule dari home masing-masing. Oke. Berikutnya adalah setiap hari Sabtu jam 5 sore kita ada ibadah Next Gen Service. Kita percaya generasi-generasi akan bangkit di tempat ini. Dan saya men-encourage buat semua saudara-saudara yang memiliki anak atau saudara atau apapun itu yang mungkin usianya bisa masuk di studi ini, bisa diundang untuk bisa mengikuti ibadah Next Gen ini. Dan satu lagi untuk generasi, setiap hari Minggu ada ibadah Arrow Kids. Oke, setiap minggu mulainya sama seperti ibadah kita 10.30 di lantai 2 mezanin. Dan kami mengajak semua saudara-saudara yang memiliki anak-anak usia Arrow Kids bisa mengajak dan beribadah di atas bersama dengan anak-anak yang lain. Ada satu lagi pengumuman dan ini adalah retret GKS Balikpapan 2022. Beach Camp. Dan di sini kita udah tulis registrasi sudah ditutup tadi malam karena kuotanya udah luar biasa dan itu tuh udah di detik-detik terakhir baru kuota kita bertambah gitu. Jadi ini registrasi kita sudah tutup. Dan bagi setiap orang yang sudah mendaftarkan diri, mohon dilihat deadline untuk pembayarannya. Gitu, dan mohon dilihat setiap note yang dibagikan oleh panitia untuk apa saja yang harus dibawa selama camp ini, retreat ini berlangsung. Berikutnya adalah PSL Class, Plan, Serve, Lead. Setiap hari Selasa yang diadakan mulai September, tanggal 6 September sampai 25 Oktober. Dan ini dilakukan secara online setiap hari Selasa jam 19.30 malam. Kemudian berikutnya kita kembali mengadakan Baptis Selam. Ya, Baptis Selam di tanggal 15 Oktober 2022 jam 9 pagi. Tempatnya ada di Poolside Apartemen Ruby Tower lantai 2. Dan untuk setiap informasi yang kita bagikan hari ini, Anda semua bisa bertanya lebih detail informasinya dengan greeter, tim greeter yang ada di booth di belakang di lobi setelah ibadah ini selesai. Oke. Ya. Saya tuh sebenarnya beberapa hari ini sedikit yang mau saya bagikan hari ini. Beberapa hari ini mungkin 3 hari belakangan ini ada satu pergumulan di dalam hidup saya dan ini gak mudah karena saya harus berbicara dengan seseorang dengan hal yang sensitif. Jujur ya, kalau mau suruh bicara apalagi hal-hal pribadi, saya tuh agak takut salah gitu. Takut nanti aduh diterimanya seperti apa ya. Bakal gimana nih dia, dengerin apa enggak atau malah nanti mungkin udah deh gak mau dengerin lagi gitu. Pokoknya macam-macam lah pikirannya saya waktu itu. Cuma bulan ini tema kita itu tentang worship. Gak tahu setiap masuk dalam penyembahan, saya tuh selalu ngucapin kebaikannya Tuhan, bersyukur buat apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya, kasihnya Tuhan, pemulihan, dan lain-lain. Singkat cerita, waktu di dalam pergumulan ini, saya bilang aduh Tuhan gue gak ngerti ini mau ngomong apa, harus gimana, mulainya seperti apa. Saya gak paham, harus seperti apa. Dengan segala macam pemikiran saya, dan tiba-tiba Roh Kudus kasih sesuatu di hatinya saya. Roh Kudus ingatkan saya untuk udah jangan overthinking. Yang harus kamu lakukan adalah tetaplah menyembah Tuhan, bersyukur buat kebaikannya, bersyukur buat kuasanya, bersyukur buat kasihnya.
Ucapkan terima kasih buat hikmatnya, buat kekuatannya, buat pemulihan yang dia berikan. Dan itu aja gitu, itu aja yang diulang-ulang gitu. Jadi setiap saya pikirin itu struggle-nya saya untuk bicara dengan orang ini, Tuhan ingatin itu lagi ke saya. Dan itu saya bisa, kata-kata ini tuh selalu saya ucapkan itu di mana aja. Lagi di kantor, tiba-tiba lagi diem, ini yang saya ucapin di dalam hati saya. Lagi di motor juga sama, seperti itu gitu. Dan makin kenceng, karena kemarin malam kita harus bicara gitu. Kita harus ketemu dan bicara. Dan waktu CP itu, saya bilang, aduh Tuhan tolong dong, masa cuma kata-kata ini gitu kan, nggak ada kata lain apa, ayat kek atau apa kek gitu, kasih ke saya gitu. Supaya saya tahu nih saya harus bicara mulai dari awalnya gimana gitu. Tapi balik lagi, pikiran kita bukan pikirannya Tuhan. Maunya kita bukan maunya Tuhan. Finally setelah CP saya bilang ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan lah gitu. Pokoknya Tuhan taruh saya harus mengucap syukur dengan kata-kata itu, ya saya akan mengucap syukur dengan kata-kata itu. Akhirnya kita bertemu dan kita berbicara. Dan anehnya adalah mulai dari awal, walaupun saya dengan kebingungannya saya, tapi kita bisa memulai pembicaraan dengan begitu santai, tenang. Walaupun di tengah-tengah pembicaraan kita tuh ada hal-hal yang saya tegaskan. Ada hal-hal yang saya tekankan gitu. Tapi kita bisa sama-sama santai menerimanya. Dan uniknya lagi adalah justru ada keterbukaan di dalamnya. Justru kita bisa saling jujur, kita saling membangun, saling mensupport, dan di ending dari pembicaraan kita adalah kita bisa berpelukan dan say sorry, dan kita bisa bilang thank you ya, kita sudah memberikan masukan ke dia gitu. Dan saya tahu waktu saya ingat lagi malamnya sebelum saya tidur, saya bilang Tuhan ini saya belum dapat nih ayat buat besok gitu kan gitu. Saya sebenarnya mau bagiin yang lain, tapi nggak tahu Tuhan gerakin untuk bicara soal hal ini, share soal hal ini. Dan yang saya dapat adalah Tuhan bilang ke saya, sesimpel itu loh aku tuh bekerja. Cuma dengan kita menyembah, dengan sikap hati yang benar, hanya dengan ucapan syukur yang tulus dan kata-kata yang sederhana. Dan Tuhan kasih satu ayat kepada saya. Di Mazmur 34 ayat 9. Ya, ini ayatnya saya bacakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Saya percaya kita bisa melakukan segala hal bersama dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita semua sama-sama bangkit berdiri kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Kau percayakan dalam hidup kami. Kau mau terus menyembah Engkau Tuhan, dengan hati yang benar, dengan sikap yang benar Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau memberi Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau memberkati semua orang Tuhan melalui setiap persembahan kami. Kami mau memperluas kerajaan-Mu Tuhan melalui persembahan kami. Ini persembahan kami Tuhan, dengan sukacita kami memberikan. Mari sama-sama yang memberikan dengan penuh sukacita katakan amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Selamat datang buat setiap saudara yang boleh pertama kali hadir pada pagi hari ini. Dan hari ini adalah di minggu pertama di bulan yang baru. Jadi kita memasuki perjamuan kudus. Saya minta setiap saudara mempersiapkan hati saudara, dan sambil teman-teman melayani saudara. Saudara boleh duduk sambil saudara menunggu roti dan anggur. Ada satu lagu yang dalam beberapa waktu lalu terakhir ini memberkati saya. Dan tema bulan ini kita bicara tentang worship, kita bicara tentang penyembahan.
Mari kita belajar lagu ini sambil kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Tak ada kasih yang seindah Yesus berikan nyawanya untuk hidupku. Tak mampu ku membalas kasih-Mu. Terindah termanis, terindah termanis di dalam hidupku. Dari awal yuk. Tak ada kasih yang seindah Yesus berikan nyawanya untuk hidupku. Belas kasih Tuhan terindah termanis di dalam ini. Yang sudah menerima kita bisa pakai berdiri. Yesus, Yesus, Engkaulah cinta sejatiku. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku. Selamanya ku mengasihimu. Yesus, Yesus, Engkaulah cinta sejatiku. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku. Selamanya ku mengasihimu. Yesus, Yesus, Engkaulah cinta sejatiku. tak ada yang bisa menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku. Selamanya ku mengasihimu. Semua sudah dapat roti dan anggur? Kalau sudah, mari kita angkat roti ini tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk ambil waktu mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih untuk apa yang kau kerjakan buat kami. Untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk perkenananmu, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap janji-janji firman-Mu yang kau genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk perlindungan,
Terima kasih untuk keluarga, pernikahan, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. We thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kalau kami datang di dalam rumah-Mu, kami ingin belajar firman-Mu, sesuatu yang baru. Kami berdoa Roh Kudus mewahyukan buat setiap kami, sehingga kami boleh belajar sesuatu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu bisa membagi pesan dengan bahasa sederhana yang mudah diterima dan dimengerti. Urapi hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dan ketidakmampuan hamba-Mu, bisa membagikan dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi kami semua, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama dan saya katakan amin, 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 amin. Saudara boleh kembali duduk. Thank you worship team yang sudah melayani. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? Yang amin cuma beberapa orang. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? So make sure siap keluarkan catatan saudara untuk saudara mencatat apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. So maafkan saya, suara saya agak bindeng, tapi don't worry, tadi saya pagi sudah antigen dan hasilnya negatif. So I just need more rest. Karena saya percaya kalau kita boleh ambil waktu banyak istirahat, apalagi terutama jangan cuaca yang kayak gini ya. Dalam beberapa hari terakhir Balikpapan justru cuacanya nggak jelas. Di antara hujan, antara cuaca terik matahari, dia hujan lagi, terang lagi, bisa terjadi beberapa kali di hari yang sama. So ngomong kanan kiri mencoba stay fit. Kita memasuki bulan Juli dengan tema gereja kita adalah worship. Katakan sama saya worship atau penyembahan. Dan saya beri judul khotbah saya pada hari ini adalah bukan apa tapi siapa. Ini menjadi judul khotbah saya pada pagi hari ini. Bukan apa tapi siapa. Kata worship di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru mengandung arti sujud atau meletakkan wajah ke tanah. Menyembah sampai meletakkan wajah ke tanah. Dan ini adalah ekspresi dari pengakuan kita akan seseorang atau seorang pribadi yang jauh lebih besar daripada kita. Kalau bicara tentang menyembah Tuhan, artinya ini adalah ekspresi dari pengakuan kita kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada keberadaan kita. Ini adalah ekspresi rasa hormat dan rasa pengagungan akan Tuhan. Saya cerita sedikit, beberapa minggu lalu oleh karena kebaikan Tuhan saya boleh liburan kemarin ke Jepang selama 2 minggu terakhir. Lalu satu kali dalam turnya, karena pergi ke Jepang nggak bisa sendirian sekarang, jadi mesti sementara ini harus dengan menggunakan tur lokal. Kami lewat di Istana Kaisar waktu itu. Dalam perjalanan lewat Istana Kaisar. Jadi tour guide-nya ceritalah tentang Istana Kaisar lah, begini. Lalu kalau kita tahu orang Jepang itu kan kalau ketemu dengan seseorang itu sukanya nunduk ya. Arigatou gozaimasu gitu. Kalau kita coba kalau ke Jepang semuanya nunduk. Lalu dia cerita begini bahwa kalau kita orang Jepang, kalau kita ketemu Kaisar, misalnya ada suatu acara lalu istana dibuka dan semua orang hadir di sana. Semua memberikan penghormatan kepada Kaisar itu lebih daripada yang biasa dengan orang biasa. Kalau orang biasa mungkin baunya tunduknya cuman. Tapi kalau ketemu dengan Kaisar itu bisa sampai 90 derajat katanya. Jadi bisa sampai tunduk sampai rendah banget. Lalu dia mengatakan begini, kalau semakin rendah kita menundukkan diri kita, artinya kita menganggap orang itu jauh lebih penting, lebih berharga. Itu bentuk pengakuan kita kepada dia. Jadi kalau kita di kantor, dia bilang kalau kita ketemu dengan CEO-nya,
bosnya di kantor, itu baunya juga bisa sampai 90 derajat sampai. Dan beberapa kali kalau kita tinggal di hotel lalu kita pergi meninggalkan hotel, orang Jepang itu sangat menghargai tinggi tamu-tamu. Makanya kalau kita pas lagi berangkat gitu naik bus, check out gitu artinya udah pergi meninggalkan hotel itu front desk manajernya dan sebagainya bisa sampai berada di depan hotel di pinggir jalan dan bow, memberikan penghormatan. Dan dia mengatakan bahwa kalau pada zaman dulu ketika masih dalam bentuk kekaisaran, itu setiap orang yang berada di istana kaisar itu bisa menyembah itu bukan lagi berdiri. Tapi ketika mereka melantai, mereka bow, sujud menyembah sampai ke lantai. Itu adalah bentuk pengakuan tertinggi, penghormatan, kekaguman. Yang mengerti katakan amin. Itu bicara tentang definisi worship. Nah, kita akan belajar lebih dalam tentang penyembahan ini. Di Kejadian 22 ayat yang 5 di dalam bahasa Indonesia masa kini ya dikatakan, lalu ia berkata kepada kedua hamba itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini dan saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti kami kembali kepadamu. Di dalam Amplified Bible dikatakan, Abraham said to his servants, settle down and stay here with the donkey. The young man and I will go over there and worship God. And I will come back to you. Abraham ngomong sama hambanya, tunggu di sini bersama dengan keledai ini dan anakku ini dan aku akan pergi ke sana dan menyembah Tuhan dan kami akan kembali kepadamu. Disinilah kata penyembahan itu pertama dituliskan di dalam Alkitab. Dan kalau kita tahu ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan musik, nggak ada hubungannya dengan lagu, nggak ada hubungan dengan kunci penyembahan, tidak ada hubungan dengan kalau penyembahan temponya mesti lebih lambat, kalau puji-pujian lagunya mesti lebih cepat temponya. Ini sama sekali nggak ada hubungannya. Alkitab mencatatkan ayat kata penyembahan di dalam Alkitab nggak ada sama sekali hubungannya dengan lagu dan musik. Ini adalah kisah di mana Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, anaknya yang sudah 40 tahun dinanti-nantikan. Dan pada saat anak itu ada, dan Tuhan menguji Abraham untuk bisa mengorbankan anaknya Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Tetapi kita tahu ceritanya, dan saya percaya saudara dengar banyak tentang khotbah tentang ini, bahwa Abraham yakin penuh dan percaya bahwa anaknya nggak akan kenapa-napa, makanya dibilang sama hambanya, kami akan pergi ke sana menyembah Tuhan dan kami akan kembali. Jadi dia yakin bahwa ada terjadi sesuatu di situ. Nah, saya nggak akan masuk ke area sana, tetapi dari kata ini, dari kejadian ini, kita bisa belajar paling nggak 3 hal. Ada unsur atau elemen penting di dalam penyembahan. Yang pertama adalah iman. Jadi penyembahan itu elemen dasarnya iman. Karena Abraham percaya bahwa pada saat dia pergi ke atas gunung dan mempersembahkan Ishak, dia akan kembali bersama dengan anaknya. Dia percaya, iman. Dan unsur itu, yang pertama adalah iman. Yang kedua, unsur dan elemen dari penyembahan adalah ketaatan. It's about obedience. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita semua, kalau bicara tentang penyembahan dari awalnya, kata pertama yang muncul di dalam Alkitab di dalam penyembahan adalah talk about obedience. Bicara tentang ketaatan. Dan pada waktu Tuhan suruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham taat. Abraham gak berbantah-bantahan, Abraham gak komplain, Abraham gak banyak berargumen sama Tuhan. Dia taat, dia lakukan. Dan unsur yang ketiga adalah pengorbanan. Bicara tentang penyembahan, elemen atau unsur dasar yang ketiga, bicara tentang pengorbanan. Something that sacrifice, yang kita sacrifice, yang kita menjadi pengorbanan daripada kita. Dan saya pikir bahwa
nggak ada kebetulan dan pasti sudah direncanakan oleh Tuhan. Bahwa ketika dia hendak menyusun Alkitab yang dipercayakan buat setiap saudara dan saya, bahwa kata penyembahan itu mempunyai 3 unsur dan elemen tadi. Iman, ketaatan, dan pengorbanan. Bisa katakan amin. Dan saya percaya bahwa unsur inilah yang Tuhan ingin kehendaki buat setiap saudara dan saya. Pastor, suara saya nggak bagus. Nggak ada hubungannya penyembahan dengan suara. Penyembahan itu berhubungan dengan ketaatan, berhubungan dengan iman, berhubungan dengan pengorbanan. Pastor, saya nggak bisa main musik. Nggak ada urusannya. Saudara bisa main musik apa enggak? Mungkin saudara hanya bisa membunyikan gitar daripada memainkan gitar. Nggak ada urusannya. Mungkin suara saudara, kalau kata teman-teman saudara, kalau pada saat lagi karaoke, kayaknya lebih baik lu tidak bernyanyi daripada bernyanyi. Karena mungkin lebih banyak falesnya daripada enggak. Tapi problemnya, yang kita harus sadari bahwa kebanyakan orang berpikir bahwa penyembahan itu selalu ada urusan dengan musik, lagu. Walaupun saya bilang itu nggak salah, tetapi itu hanyalah sebuah sarana. Tetapi esensi dan elemen yang sejati daripada penyembahan itu adalah bicara tentang iman, bicara tentang ketaatan, bicara tentang pengorbanan. Bisa katakan amin. Ada 2 hal penting yang saya ingin bagikan buat setiap saudara. Kalau saya boleh tambahi ini buat setiap kita. Karena saya ingat setiap jemaat GKS Balikpapan mengerti betul arti penyembahan itu sendiri. Punya perspektif yang baru tentang penyembahan. Dan ada 2 hal penting ini yang saya mau bagikan buat setiap saudara. Yang pertama adalah pada saat kita menyembah, kita harus mengenal siapa pribadi yang kita sembah. Di dalam Mazmur 89 ayat 15 dan 16, di dalam TPT-nya dikatakan demikian. Oh Lord, how blessed are the people who know the triumphant shout, for they walk in the radiance of your presence. We can do nothing but leap for joy all day long, for we know who you are and what you do, and you have exalted us on high. Ya Tuhan, betapa diberkatilah orang-orang yang mengetahui teriakan kemenangan. Karena mereka berjalan dalam pancaran hadirat-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa selain melompat kegirangan sepanjang hari. Karena kami tahu siapa Engkau dan apa yang Engkau lakukan. Dan Engkau telah meninggalkan kami di tempat yang tinggi. Karena kami tahu siapa Engkau dan apa yang Engkau lakukan. Penyembahan bicara tentang penghormatan kepada Tuhan. Penyembahan itu menggambarkan penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, untuk bisa menghormati seseorang, tentunya kita harus kenali orang itu. Saya ulang sekali lagi. Untuk bisa kita menghormati seseorang, kita perlu mengenali orang itu. Ada sebuah lagu lama yang bunyinya yang lagunya gini. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Gimana kita bisa hormat dan kagum sama dia kalau kita nggak kenal dia? Kita cuma tahu dia bahwa iya dia Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Saya tahu sih. Tapi pertanyaan saya, apakah kita mengenali pribadinya? Dan itu datangnya dari hubungan kita. Bagaimana kita bisa kagum dan hormat dengan Tuhan kalau kita nggak kenal Dia? Are you with me? Saya nggak bilang bahwa pada saat kita nggak kenal jadi kita nggak punya rasa hormat. Enggak. Pada saat kita mengenal, hormat kita jauh lebih dalam ketimbang kita nggak kenal. Ada satu kali di kantor saya, ketika ada rekrutan staf baru, dan pada saat itu nggak dikenalkan. Biasanya kan kalau staf kan dikenalkan, kenalin Pak, ini adalah staf baru, dan ya saya selamat siang Pak atau selamat pagi Pak, kenalin saya ini dan saya
bekerja di sini. Ada perkenalannya, betul? Ada satu kali nggak ada perkenalan, lalu nggak sengaja ketemu papasan, ketemu di lift. Dan siang Pak, biasa aja. Tapi pada saat bilang, ini Pak Daniel. Oh, sama siang Pak Daniel. Ngerti nggak maksudnya? Itu padahal baru sekedar tahu aja. Belum bicara tentang kenal. Nah, sama halnya dengan diri kita, pada saat kita cuma tahu, maka penghormatan dan pengagungan kita akan biasa-biasa aja. Tapi pada saat kita kenal dan kita dalam kenal dengan Tuhan, maka pengagungan dan penghormatan kita akan jauh berbeda. Ya, mengerti, katakan amin. Saya mau cerita, ada kisah menarik di dalam Alkitab. Kisah tentang bagaimana perempuan Samaria itu dijumpai Yesus di sumur di siang hari bolong. Saudara sudah sering dengar kisah ini. Percakapan demi percakapan. Yang menariknya dari kisah ini adalah pembicaraan antara perempuan Samaria dan Yesus sendiri itu bersinggungan akhirnya atau masuk ke dalam topik tentang penyembahan. Nah, kita baca di Yohanes 4 ayat 20 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya dikatakan gini. Nenek moyang kami selalu menyembah Allah di atas gunung ini. Tetapi kalian orang Yahudi mengatakan bahwa satu-satunya tempat yang benar untuk menyembah adalah Yerusalem. Manakah yang benar? Perempuan ini tanya kepada Yesus bahwa kami ini orang-orang Samaria ini, nenek moyang kami ini nyembah Allah itu di Gunung Gerizim. Kalau saudara cari tahu di dalam Alkitab. Tapi orang Yahudi itu menyembah Allah tuh di Yerusalem. Jadi kalau kita tahu kisahnya, Samaria dan Yahudi itu nggak bersahabatan, nggak bertemanan. Orang Yahudi itu nggak menerima Samaria karena orang Samaria itu dianggap half blood. Jadi mereka tuh selama turun temurun yang ada di dalam pikiran mereka kalau menyembah itu bicara tentang tempat. Dan puji Tuhan, ketika Yesus sendiri mengajarkan kepada kita semua melalui perjumpaannya dengan perempuan Samaria bahwa menyembah Allah itu nggak lagi bisa bicara soal tempat. Are you with me? Kenapa bicara tentang penyembahan? Yesus harus ngomongnya sama perempuan Samaria yang adalah non-Yahudi. Karena waktu dulu orang Yahudi itu nyembahnya adalah di bait suci di Yerusalem. Saya lagi berpikir, kalau pada waktu itu nggak ada terobosan, formatnya berdoa menyembah itu harus ke Yerusalem. Maka kita semua ini harus pergi ke Yerusalem. Baru kita bisa dikatakan sah berdoa dan menyembah. Ngerti gak maksud saya? Puji Tuhan. Yesus datang dan memberikan terobosan bahwa menyembah Allah itu gak lagi bicara tentang di gunung itu. Di gunung ini. Dan menyembah itu bicara tentang bisa di mana saja. Dan kapan saja. Bisa katakan amin. Dan yang menariknya perempuan Samaria inilah yang memancing topik pembicaraan mengenai penyembahan ini. Dan rupanya itu menjadi sebuah kegelisahan dan sebuah pemikiran buat dia. Karena mungkin dia punya kerinduan untuk menyembah Allah itu di Yerusalem, tapi nggak bisa. Karena dia adalah orang Samaria. Perhatikan selanjutnya. Di ayat 22. Kalian orang Samaria memang menyembah Allah, tetapi tidak mengenal Dia. Sedangkan kami orang Yahudi menyembah Allah yang sudah kami kenal. Dan Allah sudah berjanji bahwa keselamatan akan diberikan kepada manusia melalui orang Yahudi. Yesus berkata bahwa kalian orang Samaria, kalian menyembah Allah yang kalian gak kenal. Tetapi kami orang Yahudi menyembah Allah yang kami kenal. Wah, kalau gitu sama halnya dengan anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita bisa menyembah Tuhan, tapi kita gak kenal Dia loh. Are you with me? Kita bisa datang ke gereja, 20-25 menit pertama dari ibadah kita bisa bertepuk tangan, kita angkat tangan. Kita hadir di gereja, di dalam sebuah ibadah. Tapi kita bisa gak kenal yang punya rumah loh. Are you with me? Kita datang ke rumah tapi kita bisa gak kenal yang punya rumah. Nah, ini menjadi peringatan buat setiap kita. Pada saat kita
seperti itu, maka tidak akan ada terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Maka hidup kita akan berakhir begitu-begitu saja. Kenali Dia yang kita sembah. Katakan amin. Dan untuk bisa mengenal, tentunya harus punya hubungan. Maka kita menyembah seorang pribadi yang gimana kita punya hubungan dengan pribadi itu. Semakin dalam hubungan dengan pribadi itu, yaitu Tuhan sendiri, maka semakin deep juga kita nyembah. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita terkecoh bahwa banyak orang bisa hanya mengenal perbuatan Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Orang bisa hanya mengenal perbuatan tangan Tuhan, tapi belum tentu mengenal Tuhan sendiri. Orang bisa hanya mengenal mujizat Tuhan, tapi tidak mengenal sang pembuat mujizat itu sendiri. Orang bisa hanya mengenal berkat Tuhan, tapi tidak mengenal sang pemberi berkat itu sendiri. Jadi bukan kenali apa yang Dia sediakan dalam hidup kita, tapi kenali Dia yang menyediakan. Bisa katakan amin. Kalau kita bicara Tuhan itu baik, that's good. Tuhan menyediakan hidup kita, puji Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita, puji Tuhan. Kenalilah pribadi yang menyediakan itu buat setiap saudara dan saya. Lebih daripada yang Dia sediakan buat setiap kita. Bisa katakan amin. Dan salah satu ciri kedewasaan sebagai anak-anak Tuhan adalah mengenali pribadi Tuhan lebih daripada perbuatan Tuhan atau apa yang bisa Tuhan berikan buat setiap saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu ciri kedewasaan rohani kita ada pada saat kita mengenal pribadinya lebih daripada perbuatan Tuhan atau apa yang Tuhan bisa sediakan atau Tuhan berikan buat setiap saudara dan saya. Katakan amin. Jadi pada saat kita sudah mengenal itu, maka pada saat kita menyembah Dia, menyembah kita gak akan biasa-biasa lagi. Pengagungan dan penghormatan kita, pengakuan kita gak akan biasa-biasa. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, mengenal apa yang kita persembahkan. Kita memberikan persembahan dengan apa yang Tuhan senangi atau apa yang berkenan kepada Dia. Bukan dengan apa yang kita senangi. Ingat tadi ya, esensi penyembahan, iman, ketaatan, dan pengorbanan. Apa sih yang Tuhan senangi dari diri kita? Iman. Tuhan tuh paling seneng kalau Dia melihat iman di dalam hidup saudara dan saya. Di Ibrani 11 ayat 6 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tanpa beriman tak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Ini ayatnya jelas banget, gak perlu penafsiran, gak perlu ahli teologi untuk menjelaskan ini. Tanpa beriman, tak ada seorang pun yang bisa menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi balasan kepada setiap orang yang mencarinya. Tanpa iman, gak ada seorang pun yang bisa menyenangkan Allah. Apalagi yang Tuhan senangi dari diri kita, ketaatan. Kalau Tuhan bilang apa, ya kita lakukan apa. Kalau Tuhan bilang A, ya A yang kita lakukan. Kalau ya B, ya B. Jangan Tuhan bilang A, kita kekepoan, kita lakukan B. Atau kita kurangi dari A jadi A minus. Kan yang penting sudah A Tuhan. Enggak. A ya A, jangan dikurangi. Makanya di 1 Samuel 15 ayat 22 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Ini adalah pada saat kisah di mana Saul mempersembahkan korban buat Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa ketaatan bagiku lebih penting daripada daging lemak domba-domba itu. Are you with me? Ketaatan jauh lebih penting daripada suara kita yang bagus.
Ketaatan lebih penting daripada kita jago main musik. Ketaatan lebih penting daripada pengalaman saudara memimpin pujian dan penyembahan. Ketaatan jauh lebih penting di mata Tuhan daripada korban yang kita persembahkan. Are you with me? Apalagi yang Tuhan senangi dari diri kita? Pengorbanan kita. Apa sih korban sejati itu yang Tuhan senangi dari hidup kita? Ya hidup kita. Di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara dan kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam firman Allah yang hidup, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara melayani Allah dengan seluruh hidup kalian. Mempersembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang hidup, suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Melayani dia dengan cara ini adalah ibadat sejati dan balasan yang pantas untuk kasihnya. Mempersembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Jadi yang disukakan oleh Tuhan bukanlah kembali skill kita, karena kita tim pujian dan penyembahan kalau di dalam gereja. Yang disukakan oleh Tuhan adalah hidup kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup adalah hidup yang penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan. Hidup penuh rasa hormat sama Tuhan. Hidup penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Hidup yang kudus dan hidup yang menyenangkan Tuhan. Jadi pada akhirnya setelah kita mengerti ini, bahwa bicara tentang kita menyembah, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ini bukan lagi bicara tentang apa, tapi bicara tentang siapa. Are you with me? Jadi bukan dengan apa yang kita punya, tapi sesungguhnya bicara tentang persembahan itu adalah bicara tentang siapa, yaitu diri saya dan diri saudara. Kembali lagi ke percakapan perempuan Samaria tadi ya. Di ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa sih ini maksudnya dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Di dalam terjemahan sederhana Indonesia ini katakan begini, tetapi waktunya akan datang dan sebenarnya sudah tiba sekarang, yakni waktu di mana setiap orang yang benar-benar mau menyembah Allah akan menyembahnya melalui apa? Persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar dari Allah. Karena Allah menginginkan orang-orang yang seperti itu untuk menyembah Dia. Yang pertama, persatuan dengan Roh Kudus artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, sesuai dengan ajaran yang benar dari Allah, artinya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau mau bicara tentang, Pastor gimana sih praktikalnya kita bisa menjadi seorang anak-anak Tuhan yang hidupnya seorang penyembah dalam roh dan kebenaran? Dua hal tadi. Yang pertama adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dalam persatuan dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah hidup sesuai dengan ajaran yang benar dari Allah. Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat kita melakukan itu, maka kita sedang mempersembahkan hidup kita sebagai korban persembahan yang diingini dan dikehendaki oleh Tuhan. So far so good? Bukan apanya, tapi siapanya. Siapa? Ya saudara dan saya. Coba ngomong denganmu, ya kamu ini loh. Sekali lagi, saya nggak ada keberatan sama sekali mengenai musik, karena kita penting juga musik,
Suara ya harus oke lah ya, jangan sampai falas-falas. Ya, kalau pemimpin pujian saudara falas-falas, saudara juga stres ngikutinnya. Tapi kita bisa terkecoh dengan lagu yang indah, lirik yang indah, suara yang bagus. Tapi kalau kita hari ini kita keluar dari ibadah ini, kita mengerti yang diingini Tuhan itu bukan itu. Yang diingini Tuhan adalah hidup kita. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan sampai kita lupa mencari Tuhan. Yang pada akhirnya kita hanya berfokus kepada hal-hal yang ada di sekeliling, yang biasa kita lihat, daripada mencari fokus kepada pribadinya. Belajar untuk fokus juga untuk melihat apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Bukan apanya, tapi siapanya. The true worship is not about the what or the how. It is about the who. Who-nya dua. Who-nya pribadi Tuhan. Siapa pribadi Tuhan. Melebihi daripada apa yang kita tahu tentang dia. Berkatnya, mujizatnya, perbuatan tangannya, penyediaannya, pribadinya. Dan the who yang kedua adalah kita. Melebihi daripada apa yang kita bisa berikan sama Tuhan. Suara yang bagus, kemampuan skill musik yang bagus, punya pengalaman melayani Tuhan, mungkin juga uang kita, harta kita. Tapi yang Tuhan jauh, yang lihat dalam hidup kita adalah hidup kita. Lebih daripada semua yang tadi. Amin. Saya mau tutup dengan ini. Mazmur 115 ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Saudara baca sesuatu? Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam terjemahan TPT-nya dikatakan setiap orang yang percaya kepada benda mati yang tidak berdaya ini akan menjadi seperti apa yang mereka sembah. Tidak berdaya dan mati. Saya tutup dengan kesimpulan ini. Kita menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Mazmur menuliskan tentang bagaimana waktu itu bangsa Israel menyembah berhala yang lain. Di mana berhala itu tadi dikatakan terbuat dari perak dan emas. Buatan tangan manusia. Punya segala perlengkapannya. Mulut, mata, telinga, kaki, tangan. Tapi gak bisa berbuat apa-apa. Dan dikatakan seperti itulah orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi berbeda kalau pada saat kita menyembah Allah yang hidup. Are you with me? Allah yang penuh kuasa. Bapa yang baik. Bapa yang kekal. Bapa yang gak pernah berhenti mengasihi kita. Bapa yang selalu menyatakan ingin kebaikan demi kebaikan yang buat setiap kita. Memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita menyembah Allah yang seperti itu. Nah, pada saat kita menyembah Allah yang seperti itu, tadi dikatakan kita akan menjadi sama seperti Dia yang kita sembah. Dia Allah yang adalah kasih itu sendiri. Pada saat kita menyembah Allah yang adalah kasih itu sendiri, maka kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Are you with me? Itu akan menjadi DNA-nya kita. Dan ini datang bukan karena ritual agamawi, tapi datang karena hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara ingin membangun kehidupan penyembahan saudara, lakukan bukan dengan cara ritual agamawi.
Sesederhana saudara masuk ke kamar saudara, saudara kunci pintu kamar saudara, lalu saudara menyembah Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa. Sesimpel saudara mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan, hari ini aku melihat kebaikan Tuhan. Tadi aku diluputkan dari kecelakaan, aku hari ini bisa ketemu orang. Aku khawatir tadinya, tetapi kok tadi aku overthinking, tapi waktu aku ketemu gak seperti yang aku pikirkan. Tadi seperti Angel bilang, I give thanks to you. Hari ini aku udah ketemu meeting sama orang. Tadi aku rapat, aku bikin training, aku begini begitu. I give thanks to you for today. Sesimpel itu. Are you with me? Kalau saudara ingin bernyanyi, saudara bernyanyilah. Asal gak ada tetangga yang komplain sama saudara, saudara nyanyi-nyanyilah. Asal kamar sebelah saudara gak komplain karena suara saudara gak nyambung sama suara musiknya, nyanyi-nyanyilah. Are you with me? And my point is, datanglah karena hubungan yang intim dengan dia, bukan karena hubungan dengan cara agamawi. Jangan sibuki dengan tata caranya. Kita harus fokus kepada hubungannya. Saya bersyukur bahwa kita diajari oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa pada saat menyembah dia udah gak pakai tata cara yang seperti zaman dulu. Coba bayangkan kalau kita masih seperti bangsa Israel menyembah. Gak akan seperti hari ini kita datang. Are you with me? Sekali lagi, bukan apanya tetapi siapanya. Bukan bagaimananya tetapi siapanya. Siapa yang kita sembah dan siapa pribadi kita yang menyembah pribadi Tuhan itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kita angkat pujian tadi lagi ya, sekali lagi, tapi kali ini dengan chordnya yang lebih benar. Yesus, Engkaulah cinta sejatiku, tak ada yang bisa menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku, selamanya ku mengasihimu. Yesus, Kaulah. Yesus, Engkaulah cinta sejatiku. Sembah Tuhan. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku, selamanya ku mengasihimu. Panggil dia. Yesus, Engkaulah cinta sejatiku, tak ada yang bisa menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku, selamanya ku mengasihimu. Panggil dia, angkat tangan sembah dia. Yesus, Engkaulah cinta sejatiku, tak ada yang bisa menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku, selamanya ku mengasihimu. Ayo
Angkat tanganmu, sembah Dia. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku. Selamanya ku mengasihimu. Selamanya ku mengasihimu Tuhan. Selamanya ku mengasihimu. Selamanya ku mengasihimu. Selamanya ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Bapak, hari ini kami belajar tentang penyembahan yang sesungguhnya. Tolong kami Roh Kudus di dalam keterbatasan kami untuk bisa mengenal-Mu lebih lagi. Untuk mengenal siapa Engkau. Sehingga setiap kali kami datang menyembah-Mu, kami punya pengagungan dan rasa hormat yang jauh lebih daripada saat ini. Kami punya rasa pengakuan yang jauh lebih daripada kami sebelumnya. Bahwa kami di dalam progres, di dalam proses itu Tuhan. Nyatakan diri-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Supaya kami bisa mengenal pribadi-Mu lebih daripada apa yang Kau bisa sediakan dalam hidup kami. Lebih daripada berkat-Mu. Lebih daripada mukjizat yang Kau bisa kerjakan dalam hidup kami. Lebih daripada penyediaan yang Tuhan bisa berikan buat setiap kami. Tapi kami mau mengenal pribadi yang menyediakan itu buat hidup kami, yaitu Engkau sendiri. Dan tolong kami untuk kami bisa terus menyadari kehidupan kami, bahwa hidup kamilah yang Kau cari menjadi persembahan yang hidup itu. Pimpin kami di dalam setiap keputusan yang kami ambil dalam hidup ini. Mungkin kami bisa salah, kami mungkin bisa salah ambil jalan, ambil keputusan dalam hidup ini. Mungkin ada sikap atau karakter kami yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan menyenangkan-Mu. Biar kami hidup dan hidup di dalam iman. Biar kami hidup di dalam ketaatan. Biar kami hidup di dalam pengorbanan yang bisa kami berikan, yang terbaik yang Kau ingini, yaitu hidup kami. Kami berdoa supaya jemaat-Mu GKS Balikpapan bisa menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang mengerti esensi tentang penyembahan itu sendiri. Sehingga kami bisa dikenal menjadi orang-orang yang adalah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kami tahulah itulah identitas yang Kau lihat dalam kehidupan kami. Kami adalah penyembah-Mu Tuhan. Terlepas dari suara kami bagus atau enggak, kami bisa nyanyi dengan tepat atau enggak, tapi kami adalah penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Hamba-Mu menyerahkan jemaat-Mu pada hari ini, yang ibadah hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan ibadah secara online, dan memberkati keluarga mereka, pernikahan, anak-anak, suami istri, orang tua, kesehatan mereka, pekerjaan, bisnis, sekolah kuliah mereka, kehidupan kerohanian mereka, pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan yang terus bawa mereka dalam perjalanan ini. Ketika Kau memberkati mereka, mereka semakin mengenal pribadi yang memberkati setiap mereka. Berdoa untuk Indonesia, melepaskan shalom, melepaskan damai sejahtera untuk Indonesia dan Balikpapan. Damai sejahtera-Mu atas ada negeri ini, bangsa ini, atas kota ini. Kami berdoa COVID boleh segera berlalu dan segala sesuatu boleh berlangsung dengan normal kembali Tuhan. Dan kami percaya ada kebangkitan rohani yang terjadi buat gereja-gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur kalau boleh Kau lewatkan kami dari resesi yang mungkin sedang mengancam dunia. Dan kami percaya, kami declare bahwa gak ada anak-anak Tuhan yang akan mengalami resesi itu Tuhan. Tapi kami mengalami Tuhan sendiri yang menyertai kami di tengah situasi dan apapun yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapak. Dan kami mau, sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada-Mu. Dan angkat kedua tangan-Mu jemaat Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan cinta bersama Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita tentang penyembahan yang sesungguhnya. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama saya katakan amin. God bless you episode guys.